Halo guys, halo guys. Hari ini saya baru pertama kali YouTube ya. Baru upload satu video review mainan. Kali ini saya akan menceritakan kisah sebuah pertempuran yang membuat kita semua terkuget-kuget, membuat sebuah pertempuran di Operasi Barbarossa 1941. Lu diam gak sih? Orang lagi cerita jangan diputus-putus. Mana sih? Langsung saja sebelum kita memiliki kendaraan ya. Kita akan membahasnya di game Panzer War. Oke, thank you. Iklan lagi. Dah ajarkan teman-teman sekarang ya. Mana FF lagi? Game paling saya benci. Oke. Maaf ini tidak menyinggung bagi player FF. Oke. Tank pattern guys. M60 kita kecilkan sedikit volumenya. Oke, thank you. Iya, jadi di sini kita akan membahas sebuah pertempuran. Yang pertempuran ini namanya The Battle of Brody. Hah? The Battle of Brody itu apa, Bang? The Battle of Brody itu apa, Dek? Apa itu The Battle of Brody? Teman-teman saya bertanya. Jelas sekali, The Battle of Brody merupakan salah satu pertempuran di bagian Operation Barbarossa. Coba kalian cek tuh, list Operation Barbarossa. Operasi Barbarossa, bro. Jadi jelas Operasi Barbarossa ya. Coba kalian ketik hashtag Operasi Barbarossa tanpa pakai titik ya guys. Oke lah, kita bakal langsung saja mulai. Tapi sebelum itu, kalau kalian yang baru pertama kali datang ke channel saya, Michael Jackson Graffiti Falls, tolong silakan di like dan subscribe dulu ya guys. Dan tekan tombol loncengnya. Maaf Made, ini tidak penyinggung bapakmu. Langsung saja kita let's go. Bukan sejarah sih, tapi kita mulai saja ceritanya. Alur cerita The Battle of Brody. Ya, The Battle of Brody merupakan salah satu pertempuran paling unik dalam sejarah perteng-tengan. Maaf Made, sekali lagi, kendaraan pertempuran. Ya, The Battle of Brody ini memang pertempuran Brody ini memang berlangsung di desa Brody, di daerah Brody. Pasukan Jerman banyak di mana pergerakan paling banyak bisa kita kalau kalian lihat di Google tuh petanya, ada banyak sekali pergerakan kendaraan pasukan Jerman, pasukan Nazi Om Hitler kita sebut saja ya, Adolf Hitler. Jelas sekali Adolf Hitler ini memang pada awal-awal game gitu loh. Ngerinya minta ampun loh guys. Sampai kekuatan militer itu mengerikan. Bagaimana nggak mengerikan juga loh. Submachine gunnya aja tuh dapat membunuh, dapat mengalahkan PPSS suara bebeknya komunis jahanam di dunia yang tak layak ada di bumi ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Mungkin kalau nggak salah di bulan September 1941 tuh pasukan Jerman lagi ngeden-ngedennya pengen nginvasi negara dengan era Stalinium ini, atau sebut saja negaranya Papi Stalin atau Soviet Union. Jadi Soviet Union ini nggak perlu dibahas lagi. Tanya aja sama orang PKI, nanti tahu. Oke, jelas sekali di pertempuran ini. Oke, saya jelaskan. Di bulan September 1941, gak usah pakai lagu, woi. Oh iya. Gua fokus. Di bulan September 1941, tentara Nazi
Tentara Adolf Hitler itu lagi gencar-gencarnya ngirim ke kendaraan para pasukannya. Karena pasukannya ini kuat abis, Om Hitler pun bangga. Pak De Hitler pun bangga. Karena kehebatan pasukannya ini, itu membuat sekutu ngeden abis-abisan. Jadi, untuk mengatasi semua itu, Soviet pun awalnya pas di awal game, kalah. Udah kayak lagu Pongjir. Oke. Di mana di awal game memang Pak De Hitler memang memiliki kekuatan. Bagaimana nggak kuat, didukung aja sama Jenderal Guderian, Jenderal Hermann Göring, Jenderal Heinz Guderian. Tadi sudah gue sebutkan. Lalu ada juga Jenderal Rommel. Bukan hanya Rommel, Dietrich, Kleitz, masih banyak lagi jenderal yang mendukung kekuatan Pak De Hitler. Sudah sangat menarik ya. Yang bagian tidak terhibur, silakan komen. Oke. Dan kenapa Jerman tuh buat habis di battle, di pertempuran awal game gitu. Karena ya memang tentara Jerman ini memang kuat habis ya. Kuat habis di awal game, guys. Kuat habis di awal baku hantam. Yang layak jadi FYP di seluruh dunia. Ya, alias tadi bisa disebutkan. Tentara Jerman ya, ini lagi gencar-gencarnya ngirim tank. Memang saat itu juga Pak De Hitler bukan hanya didukung oleh jenderal-jenderalnya, tapi juga didukung oleh germanium. Selain stalinium juga ada germanium. Elemen yang manuk akalnya itu di luar nurul, melebihi stalinium. Kalian bayangkan aja kan. Stalinium kan itu material, elemen, sekaligus juga baja. Nah, kalau germanium ini elemen futuristik juga. Bisa canggih teknologi mereka kalau dipasang di tank ya guys. Jelas, pasukan Jerman memang awal-awalnya tak terkalahkan. Sampai teknik Blitzkrieg pun hanya beberapa bulan saja mampu mengalahkan Polandia dalam sekejap mata. Dalam sekejap Polandia disapu habis tuh sama pasukannya sama Pak Adi Hitler. Jenderal si botak kincrong Smigli itu nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya diam di tanknya aja, nunggu serangan tiba, ngebalas serangan, udah perlu medkit, nyik, udah mati, lihat-lihat aja. Ya, kita lanjut ke kisah. The Battle of Brody ini, di awal. Tentara Jerman mengirimkan 7 tank kelas ringan. Panzer Type 2, Panzer tipe kedua. Yang mungkin Panzer tipe ke-1 kali ya. Panzer 1 mungkin kita sebut saja ya, Panzer 1. Si Panzer 1 ini itu memiliki kaliber yang kecil. Senapan mesin yang kurang mampu. Mau bilang kurang mampu juga dimarahin gue. Gue nggak takut dolar kuning di sini. Yang penting kisahnya ini bisa tersebar. Oke, kita lanjut ke cerita. Lalu juga Jerman bukan hanya mengirimkan 7 tank kelas ringan terbaik mereka, tapi juga mengirimkan 3 tank awal mereka, tank kelas ringan yang large lightning tank. Yang ada 3 diikuti juga dengan 3 Panzer tipe ketiga. Ada 3 Panzer tipe ketiga, 7 Panzer tipe ke-1, serta juga didukung oleh beberapa tentara. Bukan hanya tentara, half truck penuh ribuan tentara pun juga dikerahkan di situ. Lengkap dengan senjata, senapan mesin, itulah. Serta juga Pak De Hitler pun ikut juga mengirimkan
satu artileri ya, satu artileri anti pesawat, mau itu anti pesawat, mau anti tank, mau anti emak, mau anti apapun, mau anti mebel. Mebel nggak masuk dalam video ini. Ya kan Sas? Mau anti tank, mau anti diper, mau anti bil, mau anti apapun, semuanya bisa pakai flak A88. Flak 88 Jerman ini juga senjata yang mumpuni mematikan kalau dipakai dengan benar. No, dipasang pada tank. Jadi tank destroyer kan? Dipasang di senjata anti pesawat. Jadi senjata anti pesawat kan? Juga dipasang dengan senjata-senjata dengan dipadukan dengan kendaraan-kendaraan lain. Beh. Jadi senjata yang mematikan, mumpuni, makan orang, lain-lain sebagainya. Iya. Yeah. Itu ada satu dikirimkan di Battle of Brody. Lalu selanjutnya nih, Pak Hitler juga berjaga-jaga dengan mengirimkan satu bomber dive mereka. Atau bomber menukik yang suaranya bur. Ya, John Kersju JU8888 Junkers Ju-87 Stuka dan satu pesawat Junkers Ju-88 Kanonenvogel. Panjang juga namanya, Kanonenvogel. Gua nggak tahu cara nyebutnya gimana. Yang penting kedua pesawat itu dikirim lah. Lalu juga Jerman berjaga-jaga ngirim satu Kopral. Gua nggak tahu kopralnya di mana. Yang penting gitulah. Sementara di pihak komunis Jahanam Bahlul ini, komunis Jahanam Bahlul atau Soviet, itu mereka mengirim setidaknya ada 3 tank kelas berat T-35, ada 2 tank kelas paling ringan, paling kecil, paling ringan diawaki oleh 2 orang, yaitu T-18 dan BT-7 sebagai pelengkap. Gimana nak mau melengkapi? Kekuatan Soviet saja saat itu sudah seperti bayi yang menangis. Apalagi sekutu-sekutu pada saat itu juga memiliki kekuatan yang kecil. Tidak seperti sekarang ya yang bisa memveto negara-negara lain. Tapi kekuatan sekutu zaman dahulu itu nyut. Evan mau mengajak Baywan saja mereka kalah guys. Kalau diajak Baywan sama Evan, mereka juga kalah. Seolah-olah militer mereka itu bahasa bilangnya gini, ini ngeleng, saya dengan di sini ngeleng. Seolah-olah militer mereka tuh tak diperhatikan. Coba Inggris saja, wah, udah ketakutan setengah mati Inggris saat Jerman mau mencoba menginvasinya. Udah ketar-ketir kan Inggris. Mana tank mereka juga lagi masih kecil. Industri mereka tuh gak bisa ngapa-ngapain lagi kalau Jerman sudah datang, kalau Nazi sudah datang ya mereka tinggal tunggu nasib dibantai sama MP4245, MG42, gergaji Hitler apa segala bahkan pakai ulti spam ala-ala Jerman gitu. Tetap mereka pokoknya harus produksi alat tempur. Karena dari awal pertempuran militer Bapak Kumis Stalin juga belum diperhatikan ya. Makanya mereka produksi dulu. Setelah kekuatan Pak Hitler melemah, nah itu baru mereka ngembangin tank kelas berat. Maaf guys, terbawa suasana. Kita lanjutkan ke cerita. Iya. Jadi di pihak Soviet mereka mengirim tank mereka T-35 ada 3 biji. BT-7 ada sekitaran berapa itu ya? Ada sekitaran 3 juga mungkin 4 BT-7 yang dikirim. Beserta 2 tank kelas paling ringan dari BT-7. T-18.
Dan 30-50-an prajurit terlatih. Langsung aja tugaskan OTW dikirim. Nggak taunya bad ending. Kenapa lu bocorin? Oke. Pertempuran dimulai. Pertempuran pertama cukup simple bagi tank-tank kru-kru Jerman yang memang sedari awal itu. Pertempuran yang akan kita lalui bagaimana? Gampang, kata mereka tuh. Kayak main catur gitu loh. Kayak main catur. Langsung musnah lawan-lawan kita kalau kita gerak duluan ya. Ya juga ya. Dengan gercepnya infanteri-infanteri Soviet dan Jerman langsung baku hantam tawuran. Beda kali ini mereka nggak bawa celurit, nggak bawa batu, nggak bawa palu, nggak maksudnya mereka nggak bawa batu, mereka nggak bawa celurit, mereka nggak bawa parang, mereka juga nggak bawa petasan, tapi yang ini pakai senjata, Mosin Nagant, granat Soviet, sampai baja Stalinium pun dipakai pada saat itu. Namun efeknya tidak efek apa-apa sih. Oke, kita lanjut. Di awal-awal game, prajurit Jerman mendominasi segalanya. Ya, prajurit Jermannya yang saja yang lemah, sementara tanknya yang kerja. Prajurit Jerman hanya duduk dan makan. Sementara tanknya yang kerja. Kocak dong kalau begitu. Kagak kocak. Oke, selagi tank Soviet dan juga Jerman baku hantam, burung pade Hitler pun langsung gercep bergerak, mengebom satu-satu target ya. Burung pade Hitler kala itu dikenal dengan Stuka, gue sudah sebutin tadi. 2 pesawat pengebom tersebut langsung gercep abisin tuh tank-tank Soviet sampai nggak tersisa. Namun sayangnya, yaitu Junkersju, Vogel pun dilaporkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun duluan dalam medan pertempuran. Kenapa? Bukan dipukul sama emak, bukan ditarik sama bapak, bukan dilempar batu sama bocil, tetapi Junkersju 87 Vogel ini terpaksa harus jatuh. Itu dikarenakan Soviet juga seperti seolah-olah mempersiapkan rencana matang gitu dengan mengerahkan satu pesawat kecil. Sayangnya mereka pun bertabrakan dan boom, kedua-dua pilot pun tewas. Sementara satu pesawat Jerman terus melanjutkan pengeboman. Apa lu ngeliat-liat gue? Lu kan udah mati. Langsung saja satu-satu pesawat pun dibom. Ada yang terkena di bagian belakang, ada yang terkena di bagian kepala, ada yang terkena dari jarak 1 meter juga udah matoy, kepala pecah. Ya nggak masuk akal sih. Bom kelas ringan dijatuhin dari target nggak jauh 2 meter dari jarak tank itu ada. Udah meningsoy ya tanknya. Udah seperti ledakan nuklir gitu. Udah nggak ngaruh gitu. Bomnya memang kecil tapi ledakannya udah kayak ribuan bom dijatuhin di pantai Normandia, woi. Nggak masuk akal memang bom-bom Germanium saat itu ya. 1941 ini guys. 1941 loh guys pada zaman dahulu. Teknologi macam apa yang Pak D. Hitler pakai saat itu ya. Oke. Kemudian diteruskan juga dengan Panzer Jerman yang ngebantai pasukan. Half track pun juga nggak ikutan malas. Mereka pun push rank sambil ngepakai senapan mesin. Ya, senapan mesin mereka lah yang banyak membunuh tentara Soviet pada saat itu. Belum aja nembak, udah mau cut duluan. Gimana sih yang ngadain pertempuran juga? Udah curang lagi dengan summon pesawat. Aduh. Pokoknya Pak D. Hitler pada zaman dahulu tuh, di awal-awal game tuh, seremnya. Seremnya, aku punya ini. Kamu punya apa? Aku tidak punya ini. Oke, kita lanjut. Ya, maaf.
Oke, kita lanjutkan. Amunisi kita tinggal 3 guys. Kita isi dulu. Karena pada saat itu serangan Om Hitler kuat habis. Jadinya prajurit-prajurit Soviet banyak yang menyerah pas tank mereka dilumpuhkan. Kasihan si tanknya meninggal secara perlahan-lahan dan dalam rasa kesakitan, guys. Itu kan masa lalu. Kenapa masa sekarang kita sebut? Oke. Oke. Tentu saja ini membuat infanteri Soviet semangatnya berkobar dan juga amarahnya tak tertahankan. Itu yang membuat tentara Soviet punya ide gila untuk mengerahkan tank terbaru mereka. Baru aja tank terbaru itu mokat di Finlandia. Sementara belum lagi tanknya baru dan udah berpengalaman tempur baru 1 kali di Finlandia pula. Udah mokat duluan. Ini apalagi kalau bertempur sama Jerman udah kalah duluan tanknya. Tidak semudah itu aku. Ya, tank tersebut bernama dari seorang politikus komunis yang bernama Klemen Voroshilov. Nggak ada yang bilang wow kah? Nggak ada kan? Oke, kita lanjut. Klemen Voroshilov nama Klemen disingkat K. Nama Voroshilov disingkat V. Huruf V. Bukan F ya. Lalu ditambahkan angka 1 di O menjadi tank. Langsung jadilah KV-1 atau tank KB dalam bahasa Rusia ya. Memang aksara-aksara Soviet dan juga Stalinium ini juga agak merepotkan dikit ya. Oke, kita lanjut. Tercatat di pertempuran awal ada dua tank Panzer tipe ke-1 dari Jerman yang mokat karena kedua tank tersebut mesin bagian dalam belakangnya dilempari granat oleh Soviet. Cerdik juga ya. Lalu setidaknya dari pihak Soviet yang bener aja Jerman. Rugi dong. Lebih rugi daripada Jerman. Karenanya kekurangan 2 tank. Prajurit masih aman. Ya, tank mereka banyak yang hancur sih. Mau itu tank T-35 lah, BT-7, T-18 dengan gampangnya dan skui-skui disikat satu-satu ya oleh prajurit-prajurit Jerman dengan mudah. Wah, keberuntungan pemula nih. Bukan keberuntungan pemula lagi. Kalau sudah mokat, bukan keberuntungan pemula lagi. Kalau sudah di tangan yang maha kuasa, langsung mokat 1 kali Pak Hitler. Karena inilah Hitler menjuluki prajuritnya. Karena itulah Pak D. Hitler menjuluki mereka dengan manusia besi untuk tentara-tentara Nazi yang bertempur di medan perang menghadapi prajurit-prajurit komunis bahlul. Oke, kita lanjutkan. Waduh, kita cepat menyerah nih. Lu kan yang ngasih tentara Jerman Pervitin. Bukan saya kok. Oh, itu terus kenapa di tangan mereka ada Pervitin dalam bahasa Rusia? Wah, itu sih tidak disengaja. Tidak disengaja. Kita lanjut ke game kedua. Oke, kita lanjutkan. KB-1 atau KV-1 atau KV-1 ini, tank Klemen Voroshilov 1 ini, kita sebut saja Klemen Voroshilov 1. Klemen Voroshilov 1 ini Klemen Voroshilov ini memang sudah adalah tank terbaru Soviet pada 1941. Kali ini yang dikirim versi big full ya.
atau besarnya bukan main. Ya, bentuk tank pattern yang kita pakai pun mirip seperti KV-1, namun lebih sedikit panjang dan lebih sedikit besar. Bukan titit lu Supri yang kita bicarain, tapi ini adalah tank. Ya, Soviet lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Sementara Barat si perampok jahanam mementingkan kualitas daripada kuantitas. Ya kan bisa tuh seperti M4 Sherman dapat menghabisi prajurit Jerman dengan mudah. Senapan mesinnya juga banyak, bos. Oke. Keseruan sudah mulai. Saat tank KV-1 tuh dikerahkan. Langsung saat prajurit Jerman mengetahui kalau ada tank besar yang datang, prajurit Jerman langsung ngirim 3 tank terbaik mereka. Ya dikira-kira lah tank mereka ini akan lebih sepuh daripada 3 tank yang akan daripada tank berat yang akan dihadapi oleh mereka bertiga. Tetapi salah. Ternyata tank tersebut yang jauh lebih sepuh daripada mereka bertiga. Buktinya, mari kita dengar sama-sama. Tank Jerman Panzer tipe ketiga pertama saat itu menembak dengan kaliber meriam kecil. Langsung saja dibalas oleh tank KV-1 yang udah memiliki meriam tier upgrade lanjutan. Yang membuat kakak Hitler terkuget-kuget, tercemas-cemas, terpanik-panik, terpinggal-pinggal, lompat jumping, apa segala. Yang membuat pasukan Om Hitler juga Om Hitler di awal-awal game itu juga sudah kewalahan menghadapi KV-1-nya. Malah bertiga-tiganya dihancurkan secara tragis. Namun ada satu si tank yang hancur, namun krunya itu sempat keluar dan selamat. Secara amat dihancurkan ya. Oke. KV-1 menembakkan satu pelurunya. Ya, namun mengenai bukit kecil. Selanjutnya, tembakan kedua pun juga sama, namun mengenai bekas pohon. Satunya lagi, diisilah amunisi, tembak, tror. Terpaksa, satu tank Jerman Panzer tipe ketiga mokat. Klimen tidak berhenti saja di situ. Klimen Voroshilov 1 terus menembakkan amunisi sampai mengenai tank kedua. Tank kedua pun juga sama, mokat. Sementara tank ketiga nih, ajaibnya karena masih disayang Tuhan, tank KV-1 entah mengapa menembak ke tapak tank tipe ketiga. Maksudnya Panzer Type 3. Dan itu menyebabkan tank tersebut harus ngestak di tengah jalan. Nggak kayak Pacific, kayak ngestak di lubang dan bagian belakangnya langsung dipukulin pakai tangan. Ujung-ujungnya Dipper sendiri kan yang kena pukul. Nah, langsung saja tank tersebut ngestak di tempat. Setelah melihat daya tembak dan daya penetrasi dari meriam Klimen Voroshilov 1 ini, mereka pun langsung menyarankan, aduh, kabur saja kita daripada kita meningsoi, mending kita kabur saja. Langsung saja satu persatu dari mereka keluar. Ada yang keluar dari bagian atas, ada yang keluar dari pintu samping, ada yang keluar dari pintu bagian depan. Begitu seterusnya sampai isi dalam tank kosong. Mengira bahwa seluruh kru masih berada di dalam tank. Salah satu katanya nih supir dari KV, supir yang mengendarai Klimen Voroshilov 1 ini, yang katanya namanya itu adalah Mikhail Balashov. Itu langsung nembak. Langsung nembak mengakibatkan tank tersebut hancur dengan gampangnya, guys. Sangat-sangat tidak manuk akal. Mereka pun bingung, prajurit yang kru tank yang selamat pun bingung sendiri. Tank kita di awal-awal memang dirancang seperti ini kah? Tank mereka di awal-awal cupu, tapi di akhir-akhir supu, woi. Udahlah kita kabur aja deh.
Daripada kita ketangkep sama tank Soviet itu, mending kita kabur beli Kiko sama jajan pisang ke Tante Eva. Ya udah kita pergi aja. Tank KV-1 pun terus melaju dan menghadapi sekumpulan meriam. Karena tank KV-1 itu katanya sepuh banget. Jadi langsung saja word march. Gimana sih ini baca tentara Jerman dalam bahasa Jerman itu sendiri? Wehrmacht Army pun langsung mengirim setengah lusin atau setidaknya 5 artileri kelas ringan. Siapa tahu kan 5 artileri kelas ringan ini bisa melumpuhkan tank Klimen Voroshilov 1 dalam beberapa tembakan. Dikirimlah tuh 5 meriam dikirim, lengkap dengan amunisi dan dibawa oleh truk Mercedes-Benz yang elit itu. Guys, sabar, gue mau ke kamar mandi dulu. Udah gak tahan gue dari tadi. Tetap di sini ya, jangan pernah pergi. Oke, sampai di mana kita tadi? Kan nggak kemana-mana kan? Jelas dong. Oke. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Tuk. Oke. Saat itu, Wehrmacht Army pun mengerahkan sebisa mereka untuk mengatasi tank itu. Siapa tahu kan meriam kaliber kecil juga bisa menjebol tank sepuh milik Papi Stalin itu. Ya dibawa dong setengah lusin meriam anti-tank milik Jerman yang kalanya itu bisa menghancurkan tank manapun. Tetapi pas dilihat tidak dihancurkan. Kenapa lu membocorkan ceritanya, Yanto? Yanto jablay kamu ya, Yanto alay syukri. Terpaksa gua memberi singkat judulnya, guys. Terpaksa gua memberi singkat ceritanya. Yanto. Dasar nama bapak lu Supra. Ngeledek nama orang tua lu. Emang kenapa? Lu kan yang mengacaukan video gue, jadi lu mesti gua tegur, Yanto. Dasar lu omongan kayak Supri. Yaudah, mau pergi dari sini. Burik. Lu yang burik. Punya titit kok berjanggut. Aneh bener. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Maaf guys terpotong tadi ya, karena si Yanto Ala itu membocorkan sedikit cerita ya. Langsung saja. Saat itu infanteri Wehrmacht pun mengirim 5 artileri. Gua ulang. Mengirim 5 artileri anti tank milik batalion ke-10. Saat itu juga Wehrmacht Army sedang gencar-gencarnya
sedang gencar-gencarnya ngegebukin Prancis sampai tamat tuh Prancis. Ya, lalu pada akhirnya Prancis berhasil digebukin sampai tamat. Oke, kita lanjut. Kemudian infanteri Wehrmacht pun membawa artileri dan nebeng artileri. Karena saat itu Gus Hitler lagi banyak-banyak uangnya, Gus Hitler pun menyarankan, pakai mobil saja kita. Gua kan punya banyak duit. Serius nih? Iya, serius gua. Makanya langsunglah tuh 5 artileri dinebeng oleh 5 mobil Mercedes. Lengkap dengan prajurit. Disediakan juga 3 sampai 2 half truck yang punya sekitaran satu half truck itu bisa mengangkut 5 sampai 10 tentara. Karena tunggu, gua ingat dulu ceritanya ya, guys. Karena saat itu juga waktunya udah mepet banget ini. Pada akhirnya sebelum tank tersebut datang di hadapan mereka, sebelum Kliment Voroshilov I datang di hadapan mereka ya, mereka tuh udah ngelakuin persiapan, artileri ditarik lah, dipasang tuh, dijamin bisa ngadang Kliment Voroshilov I lah. Tapi ujung-ujungnya simak sampai cerita ini habis. Tapi mereka belum tentu apakah artileri ini bisa menghancurkan tank Kevi, karena dari laporan tank Kevi ini telah setidaknya menghancurkan 3 tank dan baru memakan banyak korban. Di Finlandia saja bunker-bunker Finlandia tersebut ditembus oleh tank ini. Apakah kita bisa menghancurkan tank ini? Karena sebelumnya saat meriam ini dipakai untuk menaklukkan Prancis, tank Prancis masih bisa bertahan. Sebelum ditembakkan ketiga, tank Prancis udah mokat duluan. Sebelum tank ini ada, gimana ini? Nanti kita dijadiin bawang goreng sama tank ini dah. Ya, langsung saja dengan sebagian penuh percaya diri, mereka pun bilang, meriam penghancur ini yang terbaik. Tidak mungkin lah Papi Stalin bisa mengalahkan kreasi kita. Benar tuh bro. Ya, percaya diri pun mereka tuh segera habis setelah tank tersebut mengeluarkan ulti spamnya. Ulti spam, hurrah! Langsung saja satu persatu dari mereka dibantai. Udah kayak satu-satu mereka langsung dibantai. Ada yang diinjek, ada yang dilindas, ada yang ditembak secara langsung dari jarak dekat, jarak jauh. Ada yang tentara sama meriamnya di ulti pakai senapan mesin berat lagi yang dipasang. Pokoknya pas itu mencekam banget suasananya bro. Ya kayak Avatar lawan Raja Api saya aja deh. Ya jelas. Kemudian saat itu satu tentara yang selamat itu ngelaporin kejadian itu kepada Luftwaffe. Ya saat itu temannya bilang, "Weh, telepon Luftwaffe." Oke. Karena tentara ini udah nyadar kalau temannya udah nggak mau selamat, ini ditembak terus dan juga dikejar-kejar sampai lelah oleh tank Kliment Voroshilov I. Jelas sekali dia nggak pernah balik-balik karena tahu temannya ini bakalan meninggal ya di sini ya. Bener aja kan? Temannya meninggoy. Setelah melihat kejadian ini aku menangis ya. Bagaimana tidak menangis? Endingnya saja sedih. Dari pihak Soviet sih. Kenapa kamu membocorkan endingnya? Sini gue cerita. Kagak, ini channelku. Kesana kamu. Aduh, dasar Bill Cipher. Sana lu. Ganggu aja gue cerita lu. Nih penonton udah marah nih. Gara-gara lu kan. Oke, kita lanjut ke cerita guys ya. Maaf ada sedikit gangguan. Ada gangguan makhluk gaib guys. Anomali goblok. Bukan makhluk gaib. Sama saja.
Oke, kita lanjutkan cerita. Tunggu, ini kenapa apartemennya bisa menyatu, Jir? Oh ya, kekenyak nggak di sini. Jangan kasih sambung tuh hotel. Oke. Kenapa gue bilang oke dari tadi ya, guys? Baiklah, lanjut. Saat itu satu tentara yang selamat ini bilang, "Weh, lu mesti lihat dah. Papi Stalin punya tank terbaru loh." Iya masa? Papi Stalin, iya mah. Yang bener lu, Dek. Tank tentara, ya yang bener lu, Dek. Tank tentara Soviet itu selalu kalah. Beneran. Sampai teman-teman gue satu kombi setengah lusin artileri, 3 Panzer disapu rata. Karena dengan kepanikan setengah mati berkata-kata terbata-bata sedikit, ya mau tidak mau Luftwaffe harus percaya. Karena orang itu mengatakan dengan serius, jujur, dan panik, serta tersedikit terbata-bata dalam bicara. Langsung saja mereka pun menelpon pihak Luftwaffe. Namun pihak Luftwaffe dengan tololnya mengatakan kalau pesawat mereka tuh, pesawat kita sedang isi bahan bakar. Katanya sayapnya mau dirawat pakai, katanya dia ada jadwal pijat minyak jam 7 malam. Dan juga dia ada jadwal kegiatan ngegambar jam 3 pagi. Anjir dah, sejak kapan ada orang yang menggambar jam 3 pagi? Pesawat kok menggambar pula, pesawat kok dirawat pakai manusia, dasar pesawat angkatan Luftwaffe. Sudahlah guys. Tahan. Ini mulut Asaki bibir 30 kali dalam 1 tahun. Oke, kita lanjut saja. Lalu karena pesawat Luftwaffe ini dengan karena saat itu Hermann Göring nggak mau ngirimin satupun burung Pak D. Hitler ke pertempuran, makanya mereka pun pakai cara sendiri. Saat tank Soviet sudah melindas satu artileri beserta pasukannya, sakit tuh dilindas pakai tank ya guys. Mana tapaknya belum berat lagi, dilengkap dengan amunisi orang serta peluru MG. Aduh, bener-bener dah bebannya ketambah tuh. Udah jadi daging kurban cincang kalian pas dilindas ya. Bagaimana rasanya, Pak? Sakit. Kemudian si tentara ini pun kembali ke medan tempur. Si tentara yang selamat ini pun, tanknya sudah semakin dekat nih. Langsung saja pun dia pun menuju ke dalam mobil komunikasi Luftwaffe yang saat itu membawa senjata Flak 88 yang sudah dipersiapkan oleh Pak D. Hitler untuk berjaga-jaga. Kalau ada tank besar yang tak bisa dilumpuhkan oleh manapun. Benar dong, tak bisa dilumpuhkan siapa-siapa. Dengan paksaan, tentara Jerman yang selamat ini mengatakan, lalu dibalas oleh salah satu dari ketiga orang yang mengoperasikan artileri dan mobil komunikasi itu. Dan juga ditambah dengan kata-kata isi kutot, ditambah dengan tos. Sambil marah-marah dan mengancam, tentara